Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berisikan anggota saya sendiri Taufik Ramadan Ahmad dengan NIM 182222060 dan juga Muhammad Kevin Zafais dengan NIM 182222072 dan juga Juan Sahuturon Arauna Siagian dengan NIM 182228086. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas webcode untuk mata kuliah keamanan informasi dengan kode mata kuliah II 3230. Jadi pertama-tama saya akan terlebih dahulu menjelaskan bagian A1 yaitu Broken Access Control dengan Problem Insecure Direct Object References. Jadi pertama-tama langkah pengerjaannya itu input username dan juga password yang udah disediakan juga di dalam soal. Kemudian klik submit dan lanjut ke halaman selanjutnya. Untuk permasalahan selanjutnya dapat digunakan dengan bantuan membuka browser developer tools dan membuka halaman network. Kemudian pada halaman kedua ini terdapat tombol view profile, di mana ketika dipencet ini bakalan muncul aktivitas di dalam halaman network di browser developer tools. Kemudian bisa dilihat di sini terdapat aktivitas profile yang dimana dia merupakan get profile dan jika dilihat di halaman responsnya maka akan muncul respons dalam bentuk JSON seperti ini dan untuk permasalahan yang kedua ini akan dicari key value yang tidak muncul di halaman webcode, di mana di halaman webcode ini tidak muncul role dan juga user ID, maka submit jawabannya adalah role, user ID. Kemudian untuk permasalahan selanjutnya telah diketahui beberapa informasi penting seperti user ID dan juga endpoint get profile itu di /webcode/idor dan /profile. Maka dapat diasumsikan endpoint selanjutnya adalah endpoint yang menerima sebuah parameter sebuah user ID yaitu webcode/idor/profile/user ID. Maka submit endpoint berikut maka akan muncul jawaban telah benar. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya dan membuka Brook Suite dan menggunakan aksi web profile yang menggunakan endpoint yang disertakan user ID tadi, kemudian send to intruder, kemudian blok semua dan clear salt, dan blok user ID saja dan add salt. Kemudian buka halaman payload dan atur preferensi pengaturan attack. Di sini dari startnya itu dari user ID, kemudian N-nya 15 user ID di atas startnya. Kemudian stepnya hanya satu, kemudian start attack dan cari di halaman results user ID yang hasilnya sukses. Kemudian di sini didapatkan user ID yang akhirannya 88 itu yang memiliki message berhasil. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk terkait modul kedua, yaitu cryptographic failure. Di sini ada 6 buah task, 5 buah task yang harus diselesaikan. Pertama ini terkait base64 encoding. Jadi di sini sederhana, diberikan sebuah string yaitu ini, lalu kita harus mengencode-nya menggunakan base64. Di sini saya menggunakan alat bantu Burpsuite, lalu dimasukkan string ini ke dalam bagian decoder, lalu atur untuk mendecode dengan format base64. Lalu hasilnya itu formatnya adalah username, titik 2, password, dan didapatkan setelah di decode. Hasilnya adalah winlock fg, dengan passwordnya adalah password. Kemudian kita masukkan dan berhasil. Lalu selanjutnya ada other encoding. Di sini permasalahannya adalah mengencode, tapi terdapat juga dengan format XOR. XOR. Pertama-tama, di sini saya menggunakan Burpsuite juga. Kita pertama masukkan string ini untuk di decode dengan format base64 juga. Kemudian hasilnya adalah ini. Dan ini adalah string terakhir yang harus di decode menggunakan format SOR. Saya menggunakan dari ini, decode SOR cipher. Lalu dia akan melakukan brute force terhadap seluruh output yang paling masuk akal yang mungkin untuk teks yang kita masukkan tadi. Lalu sini kita cari untuk sekiranya string yang paling mungkin dijadikan password. Dan sini saya menemukan bahwa ada string yaitu database password yang kemungkinan besar cocok. Lalu ketika saya masukkan dan ternyata benar, jawabannya adalah itu. Lalu untuk plain hashing, di sini kita harus mereverse hash. Di sini saya menggunakan bantuan dari website CrashStation, di mana hash pertama ini terdapat panjangnya 32 karakter heksadesimal yang mengindikasikan bahwa ini menggunakan algoritma hash MD5. Lalu saya masukkan nilai hash tersebut dalam form input, dan ditemukan bahwa benar ini menggunakan MD5 dengan resultnya adalah password. Lalu hash kedua ini panjangnya 64 karakter heksadesimal. Saya juga menggunakan tools yang sama. Saya masukkan ke dalam form input dan hasilnya itu menggunakan tipe SH256 sesuai dengan panjang 64 karakter tersebut. Dan jawabannya juga password. Dan ketika saya masukkan ke dalam webcode ternyata benar jawabannya. Lalu selanjutnya ada signatures, di mana di sini diberikan sebuah private key dan tugas kita adalah mencari modulus dari public key dan membuat sebuah signature dari modulus yang ditemukan. Caranya ini pertama, saya menyimpan private key tadi yang diberikan ke dalam sebuah file formatnya PEM. Lalu saya menggunakan crypto untuk menggunakan OpenSSL. Di sini saya pertama mengupload file private key terlebih dahulu, lalu mengekstrak public key dari sebuah private key tersebut dengan perintah ini. Dan dihasilkan sebuah file public key dengan format PEM juga. Lalu kita bisa menampilkan nilai modulus dengan membaca public key tersebut dengan menjalankan perintah ini pada OpenSSL dan dapatkan modulusnya bernilai ini. Lalu kita ekstrak modulus tersebut dan hilangkan seluruh titik dua antara karakter. Lalu kita simpan nilai ini yang sudah dihilangkan titik duanya ke dalam sebuah file modulus bernama modulus. Lalu kita upload file tersebut ke OpenSSL juga untuk kita ambil data dari file modulus untuk menghitung hash bertipe SH256 dari file tersebut. Lalu hasil tersebut akan ditandatangani secara digital menggunakan private key. Dan hasil dari tanda tangan digital tersebut akan disimpan ke dalam file sign.sh256 dengan perintah berikut. Lalu kita merubah formatnya dengan mengencode menggunakan format base64. Lalu terdapat file ini yang dihasilkan,
dan kita ingin tampilkan isi dari file yang sudah di encode menggunakan base64 tersebut sebagai hasil dari signature ini. Dan kemudian nilai dari modulus dimasukkan ke dalam jawaban dan juga nilai dari signature dan jawabannya benar. Ini jawaban modulus dan signature-nya. Lalu kita ada secret inside the Docker container image. Di sini diminta untuk unencrypt sebuah pesan yang diberikan dengan mencari password yang terdapat dalam sebuah file dalam Docker. Pertama kita melakukan terhadap Docker container yang sudah diberikan, yaitu webboard assignment untuk find the secret. Kemudian kita masuk dalam container, lebih tepatnya dalam root folder dengan jalankan perintah ini. Kemudian kita bisa melihat seluruh file yang ada dalam folder tersebut dan terdapat file yang mencurigakan namanya itu default_secret. Kemudian saya periksa dalamnya dan ternyata benar ada sebuah string yaitu this is my secret password for you. Itu mengindikasikan mungkin sebagai jawabannya. Kemudian saya simpan string tersebut untuk digunakan nanti sebagai kunci untuk mendeskripsi pada pesan yang diberikan tadi. Lalu kita buka OpenSSL dan jalankan perintah yang diberikan pada soal ini dengan menambahkan kunci yang sudah kita temukan tadi, yaitu this is my secret password for you. Dan jika dijalankan, benar terdapat pesan yang berasal di encrypt, yaitu leaving passwords in Docker image is not so secure. Lalu kita masukkan jawaban tersebut ke dalam kolom dan nama file tersebut dari kunci yang kita temukan dalam kolom kedua dan jawabannya benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian A3 injection untuk permasalahan cross-site scripting yang stored. Jadi permasalahan di sini terdapat sebuah comment section yang dimana langkah pengerjaannya itu pertama kita butuh bantuan dari browser developer tools dengan halaman konsol. Kemudian kita akan mencoba menanamkan XSS di dalam kolom komentar dengan mengetik text script dengan isi webcode custom.js font home. Kemudian di halaman konsolnya terdapat hasil font home sake dan seterusnya. Kemudian response is sekian, dimana ini merupakan jawabannya dan akan dicoba disubmit di dalam halaman webcode-nya, kemudian akan muncul yes that is the correct value. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian A5 security and misconfiguration untuk permasalahan XXL. Jadi pertama-tama langkah pengerjaannya adalah dengan membuka Burp Suite, kemudian pasang proxy dan nyalakan intercept. Kemudian submit komen di halaman webcode. Setelah itu pindah aksi submit dengan metode post itu ke halaman repeater, kemudian ubah body request dengan tag berikut. Kemudian ketik kirim dan maka akan muncul feedback, congratulations, you have successfully completed the assignment. Kemudian lanjut ke latihan selanjutnya sama seperti latihan sebelumnya, namun ubah content type di header request menjadi application XML. Maka akan muncul juga hasil congratulations, you have successfully completed the assignment. Kemudian lanjut ke latihan selanjutnya. Jadi pertama-tama siapkan DTD di WebWolf, kemudian login di WebWolf dan pergi ke menu files, create a new file. Di sini saya menamakan filenya exploit.dtd dengan isi dari kodenya adalah berikut. Kemudian klik save dan pastikan DTD ini ketika di save ini bisa diakses di URL berikut, di mana username-nya tergantung dengan username yang digunakan. Kemudian siapkan serangan, di mana pertama-tama membuka webcode di blind access assignment, kemudian nyalakan Burp Suite dan atur proxy, kemudian di halaman webcode-nya ketik komentar apa saja, lalu klik submit, dan tangkap kembali request post ke webcode tersebut, dan ganti body request dengan payload berikut, di mana username-nya diganti sesuai dengan username dari WebWolf. Kemudian forward request ini, dan ambil rahasia dengan cara buka browser ke dalam URL berikut dan kemudian cari request get ke dalam endpoint WebWolf landing, dan di sini bakalan muncul rahasia di dalam parameter secret sebagai berikut, di mana rahasia utamanya adalah sebenarnya ini. Kemudian kembali ke halaman webcode, kemudian submit rahasia ini. Apabila tidak bisa, maka diperlukan submit secara keseluruhan, di mana berikut adalah teks yang disubmit ke dalam webcode. Maka akan muncul respon congratulations, you have successfully completed the assignment. Selanjutnya, saya akan jelaskan juga terkait modul berikutnya, yaitu terkait fill and outdated components, di mana sini ada satu buah tas yang saya kerjakan, dua lebih tepatnya. Pertama ada di exploit is not always in your code, di mana ini hanya menunjukkan sebenarnya ada dua skenario, yaitu ada dua library dengan pertama itu library yang udah usang, di mana memiliki vulnerability, di mana dia bisa disisipkan sebuah script untuk dijalankan. Lalu yang kedua adalah yang sudah diperbarui dan di-fix, di mana dia tidak akan menjalankan script yang disisipkan. Di sini terdapat dua buah script yang sama, yaitu ini. Kemudian jika library yang pertama ini dijalankan, hasilnya adalah akan terdapat pop-up dari JavaScript yang mengindikasikan bahwa script bisa dijalankan, sedangkan yang kedua tidak. Selanjutnya juga ada exploiting CVE 2013-7285 Extreme, di mana tas ini menjelaskan bahwa aplikasi menggunakan library Extreme untuk mengonversi input XML menjadi objek Java kontak. Jadi kerangka itu dapat dieksploitasi dengan membuat sebuah Extreme dengan mendeserialisasi objek berbahaya yang seringkali menggunakan library Java Beans Event Handler dan Java Lang Process Builder untuk mencapai remote code execution. Sini ada kode yang saya masukkan. Saya mendapatkannya dari GitHub Webcode untuk testing. Dan ternyata jika dijalankan berhasil untuk mencoba exploit CVE 2013-7285 vulnerability ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait identity and out failure. Ini adalah A7, modul A7, terkait permasalahan insecure login. Di sini ada sebuah kolom dengan dua button login submit dan dua form, yaitu username dan password. Jadi di sini tuh kita pertama-tama tekan tombol login terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan buka developer tools terlebih dahulu pada bagian tab network.
Lalu kita tekan tombol login dan akan terdapat request baru dengan endpoint start.mvc. Di sini start.mvc, dan jika kita buka payload, maka akan terdapat request payload yang menunjukkan username dan password dari sebuah akun, yaitu username adalah Captain Jake dan passwordnya BlackPro. Dan jika kita gunakan username dan password tersebut, dan kita berhasil login. Oke, sekarang saya akan menjelaskan Webgoat bagian A8 Software and Data Integrity. Pertama, kita start dulu server dari Webgoat ini, sudah kita download jar-nya. Kita buka. Lalu kita login dengan credentials yang sudah kita buat. Lalu kita masuk aja langsung ke A8 Software and Data Integrity. Jadi tujuan utama di bagian ini adalah supaya kita tahu kalau misalkan terutama dalam pemrograman di bahasa Java cukup bahaya untuk melakukan serialisasi sebuah objek tanpa tahu logika dari serialisasi itu sendiri. Kalau misalkan kita lihat di sini, instruksinya adalah kita disuruh mencari kelas vulnerable task holder pada source code-nya. Kita sudah download source code-nya, langsung kita cari aja vulnerable task holder, dan ada di dalam dokumen ini. Setelah kita buka, kita lihat logikanya, kita tahu bahwa di bagian read object terdapat sebuah bagian kode aneh yang bisa menjalankan sebuah aksi jika parameter dari objek yang diserialisasi itu mengandung kata sleep atau ping dan panjangnya kurang dari 22. Kita bisa membuat satu fungsi lain, saya buat di sini di dalam folder yang sama, exploit generator, untuk menghasilkan sebuah vulnerable task holder, task name delay, actionnya menggunakan ping dan panjangnya kurang dari 22. Sehingga kita bisa menjalankan ping ini sebanyak 6 kali atau dengan durasi kurang lebih 5 detik. Jadi bisa kita lihat, lalu setelah itu saya convert ke base 64 dan saya keluarkan. Sehingga jika saya masukkan string tersebut ke dalam tempat ini, kita bisa melakukan sesuai dengan instruksinya, yaitu delay response dalam waktu 5 detik. Kita bisa langsung saja coba eksekusi. Kita dapatkan string ini, kita copy, dan kita masukkan. Oke, sudah berhasil. Logikanya cukup sederhana, karena ada kelemahan di titik ini, di titik file ini. Sehingga kita bisa langsung mengeksploitasi kelemahan ini dengan cara menggunakan fungsinya di sini. Kita lanjut juga ke A9, Security Logging Failures. Di bagian sini, kita diminta untuk melakukan sebuah log yang membuat seakan-akan username admin berhasil login. Kita bisa lihat jika kita masukkan sesuatu di sini, bentuk lognya adalah login failed for username Juan. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan kita hanya ingin membuat seakan-akan username admin berhasil login, caranya cukup dengan kita prompt saja seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Kenapa? Jadi seakan-akan username-nya adalah attacker, new line, lalu ada pesan ini, login succeeded for username admin. Karena asumsi kita adalah dia melakukan logging dengan mekanisme login failed for username, _, lalu dia masukkan username-nya. Sehingga username-nya ini yang kita buat jadi sebuah teks yang panjang ini. Ada new line di tengah dan menghasilkan sebuah line baru yang membuat seakan-akan kita melog bahwa admin berhasil masuk. Kita masukkan di sini, passwordnya apa saja bisa. Oke, berhasil. Lalu di sini diberitahu bahwa beberapa server memberikan kredensial administrator pada awal boot up servernya. Lalu tantangannya adalah mencari password tersebut dan login sebagai admin. Kita cek dulu pertama di source code-nya. Kita bisa cari file yang mengandung kata log, dan tadi saya sudah cek juga di logbuildingtask.java. Diberikan di sini bahwa ada log password for admin, lalu kita masukkan di sini base 64, get encoder, encode to string, password, get bytes, standard char sets, UTF-8. Dan ini password adalah UUID, random UUID, atau cuma ya string asal. Jika kita lihat di log kita bisa tahu bahwa pasti ada di sini password admin. Oke, di sini password for admin, ada string ini. Dan jika string ini langsung kita masukkan, submit, not correct. Kenapa? Karena kita bisa lihat di kodenya bahwa ini merupakan sebuah encoder dari base 64. Maka kita harus melakukan decoding lagi. Decodingnya bisa dilakukan dengan tools-tools online saja, base 64. Kita masukkan string yang sudah di encode-nya di sini, UTF-8, sama seperti yang di kode tadi, kita decode. Lalu kita masukkan solusi ini. Dan tinjau juga bahwa di logikanya, username itu dibandingkan dengan admin, ya, dengan huruf A kapital. Submit, oke, sudah berhasil. Yang terakhir, kita akan melakukan pembahasan pada A10, Server-Side Request Forgery atau SSRF. Tantangan pertama, kita diminta untuk find and modify the request to display Jerry. Oke, ini ada gambarnya Tom. Pertama kita lihat dulu pada bagian network di inspect elementnya. Jika kita klik tombol ini, kita akan melakukan sebuah post request kepada task 1 judulnya. Lalu bisa kita lihat, ini header-nya dan isi request-nya adalah image/tom. Coba kita reset aja dulu. Kita buka lagi. Kita hapus. Still cheese, task 1, request image tom. Kita bisa resend request ini, tapi kita lakukan modifikasi pada bodinya. Kita ganti aja ini jadi Jerry. Kita send. Oke, berhasil. Dan untuk yang ketiga juga ini kurang lebih sama-sama aja sebenarnya. Kalau misalkan kita klik, try this, ada task 2. Task 2 dia infonya adalah URL image/cat.png. Kita coba resend, tapi kita ganti URL ini menjadi informasi dari sini. Kita masukkan, kita send. Oke, sudah berhasil juga.
Jadi kita bisa lihat bahwa untuk pembahasan kali ini A8, 9, dan 10 sudah kita bahas dengan selesai. Sekian, terima kasih.